Saya akan memulai pidato debat pada pagi hari ini dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya mewakili dari tim oposisi pembuka akan menyampaikan beberapa pandangan atau mungkin ketidaksetujuan kami tentang apa yang diutarakan oleh pemerintah pembuka. Yaitu poin-poin yang kami tangkap dari pemerintah pembuka yaitu adanya komersialisasi di dunia pendidikan yang dimana mahasiswa adalah sebagai pelanggan atau konsumen guna sumbangan utama sebagai profit dan kepada instansi tersebut untuk pembangunan dan sebagainya. Padahal nyatanya mahasiswa banyak sekali mahasiswa yang mungkin masuk dalam suatu pendidikan atau instansi yang terkenal mahal pun bukan dengan jalur mereka membayar lebih. Mungkin ada juga jalur-jalur beasiswa yang sangat banyak sekali tersedia di lapangan, yang bahkan dari pemerintah sendiri, yaitu adanya bidik misi ataupun yang sekarang berubah nama menjadi KIP kuliah seperti itu. Tadi disampaikan bahwa akademik atau pendidikan yang ideal menurut pemerintah pembuka adalah biaya yang adil. Sudah saya sebutkan tadi bahwa banyak sekali universitas yang mungkin swasta dan mahal itu membuka peluang kepada semuanya karena mereka juga membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan menggunakan beasiswa seperti bidik misi dan sebagainya gitu. Nah, jika berbicara tentang subsidi, semua universitas itu memiliki subsidi dari pemerintah, baik itu perguruan tinggi negeri maupun dari swasta sendiri. Lalu untuk aksesibilitas atau privilege yang akan didapat karena mereka membayar lebih, saya rasa itu tidak benar karena faktanya jika seseorang setelah memasuki suatu instansi A, kita sebut saja seperti itu, maka dia mendapatkan aksesibilitas yang sama begitu. Karena jika sudah masuk kan berarti dia setara dengan mereka yang mungkin masuknya dengan cara membayar lebih seperti itu. Dan jika tadi di garis bawahi adalah aksesibilitas tidak bisa didapatkan semua, ya sudah saya bilang tadi, jika ini berbicara tentang tarif mahal dari suatu universitas atau sekolah swasta, banyak sekali kan cara-cara maksud bukan hanya dengan cara membayar, ada beasiswa, ada jalur prestasi bahkan seperti itu. Jadi aksesibilitas ini sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja seperti itu. Lalu adanya ketimpangan latar belakang yang akhirnya berdampak kepada privilege yang akan mereka dapatkan, pada saya sudah sebutkan dan juga tadi, yaitu bahwa jika mereka telah masuk satu instansi, mereka telah tidak ada latar belakang yang berbeda-beda karena mereka dalam status yang sama dalam instansi tersebut seperti itu. Lalu dengan adanya komersialisasi pendidikan sendiri, itu adanya eksploitasi dari segi harga ataupun ada marketing fasilitas terutama kepada univ-univ swasta yang menjadikan momentum seperti tidak diterimanya seseorang di perguruan tinggi favorit ataupun negeri, sehingga mereka memanfaatkan keadaan yang rasional itu kan. Padahal nyatanya kan di lapangan, terutama di wilayah kami, itu banyak sekali loh universitas swasta yang telah membuka pendaftarannya, baik itu melalui jalur beasiswa, jalur seleksi prestasi dan juga lain-lain sebelum pengumuman ataupun bahkan selama tes dari perguruan tinggi negeri itu berlangsung. Jadi tidak ada waktu momentum di mana mereka memanfaatkan keadaan seperti itu. Lalu adanya fasilitas di mana fasilitas penunjang pendidikan yang sangat krusial hanya bisa diakses atau lebih mudah diakses kepada perguruan tinggi yang membayar lebih mahal. Padahal nyatanya saya rasa atau dari kami melihat fakta di lapangan, untuk hal krusial ini telah disesuaikan atau mungkin disediakan kepada universitas sesuai dengan jurusan atau kompetensi mereka masing-masing. Jika kita berbicara tentang lab komputer yang harus semua jurusan ada, padahal kan tidak semua jurusan harus mempunyai menggunakan lab komputer seperti itu. Lalu yang tadi disoroti oleh pemerintah membuka adanya bahwa lulusan sekolah yang mahal itu lebih berkualitas, padahal nyatanya tidak seperti itu. Banyak sekali sekolah yang biasa saja tapi lulusan mereka sangat baik, ya prestasi mereka sangat baik di kategori lokal, nasional, internasional itu mentereng seperti itu. Jadi adanya sentralisasi tenaga pendidik dan juga dosen atau tenaga pengajar yang dimonopoli oleh oknum-oknum atau instansi tertentu. Padahal seharusnya kan di lapangan tuh banyak sekali loh profesor ataupun guru-guru yang sangat berkompeten itu secara sukarela mengabdikan diri. Jadi mereka tidak mau dimonopoli, dan monopoli itu pun mereka
bukan dimonopoli secara sengaja karena mereka terikat kontrak dan sebagainya seperti itu. Lalu ada juga tadi disebutkan bahwa untuk solusi yang ditawarkan adanya dengan akademik yang menurut mereka di dunia pendidikan saat ini adanya komersialisasi, yaitu dengan tidak adanya komersialisasi menurut pemerintah adanya agar instansi publik itu membangun sekolah di luar kota besar agar pendidikan semakin merata. Padahal nyatanya banyak sekali loh akses atau dari instansi publik membangun sekolah-sekolah berkualitas di luar kota besar. Jadi menurut fakta ini tidak bisa dibenarkan seperti itu. Terus adanya monopoli guru padahal guru itu dari instansi biasanya itu mereka mempunyai di rolling, biasanya juga mereka bekerja sama dengan instansi terdekat seperti itu agar mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Lalu lulusan berdasarkan kompetensi diri. Ya memang jadi kalau disebutkan oleh pemerintah lulusan ini tergantung dari privilege, dan juga kalau komersialisasi dihilangkan, terus lulusan ini berdasarkan kemauan sendiri sebelum atau tidak diadakannya komersialisasi itu sendiri, lulusan ini pun bergantung kepada diri mereka sendiri, bukan nama besar dari instansinya seperti itu. Jadi adanya narasi sekolah mahal, dan narasi sekolah mahal ini mungkin lebih ke masyarakatnya yang bilang yang mahal bagus, padahal nyatanya yang biasa aja, yang bagus aja sudah banyak seperti itu. Dan mungkin tadi disinggung tentang inovasi. Ya, benar, inovasi benar non profit, tapi kalau tanpa profit inovasi juga akan sebagai apa? Siapa yang akan menjadi modal utamanya? Seperti itu. Nah, jadi saya mewakili dari tim Omosi sangat tidak setuju dan juga penyesalan di mana di dunia pendidikan mahasiswa itu sebagai pelanggan yang seperti diutarakan oleh pemerintah pembuka. Terima kasih.